Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Media Olivia Sari dengan NIM 877962351. Berikut tugas 3 filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Menurut pendapat saya, makna pilar dalam konteks pendidikan, dalam hal ini istilah pilar berfungsi sebagai simbolik yang menunjuk pada fondasi yang penting atau tiang penyangga guna memastikan keberlangsungan sistem pendidikan. Pilar yang baik haruslah solid, stabil, dan berperan sebagai basis bagi semua aspek pendidikan, yakni mulai dari kebijakan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga cara evaluasi. Apabila pilar-pilar itu tidak kuat atau rapuh, maka keseluruhan sistem pendidikan beresiko mengalami keruntuhan atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Adapun secara konsep, fondasi utama pendidikan terdiri dari yang pertama, filosofis, landasan nilai dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, yuridis atau landasan hukum dan regulasi. Yang ketiga, sosiokultural atau landasan interaksi sosial dan budaya masyarakat. Yang keempat, ada pedagogis atau landasan metode serta praktik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam membangun pilar pendidikan berarti memastikan bahwa keempat aspek tersebut memiliki kekuatan, saling terhubung dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam arti ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Sosok Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional mengemukakan 3 prinsip pokok yang sering disebut trisentra pendidikan atau sistem Among. Dalam prinsip Jawa, ing ngarsa sung tulodo bisa diartikan atau makna dalam bahasa Indonesia di depan atau memberi teladan. Dalam artian pada peran guru adalah guru menjadi teladan dalam karakter, etika, dan integritas. Lalu, ing madya mangunkarsa dalam makna bahasa Indonesia artinya di tengah atau menjadi pendorong semangat atau ide. Lalu dalam kategori peran guru, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping yang aktif. Lalu yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang, memberikan dukungan. Guru memberikan keleluasaan dengan tanggung jawab dan siap memberi dukungan dari belakang. Dalam prinsip-prinsip ini, kita menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses membimbing, bukan memaksa semua potensi alami anak untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang maksimal. Lalu yang ketiga ada analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital atau misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Adapun analisis relevansi dan tantangan implementasi di zaman digital. Yang pertama adalah relevansi, ing ngarsa sung tulodo. Sangat relevan sebab pada zaman yang berkembang, peran guru tetap diperlukan sebagai panutan dalam norma digital. Misalnya, sikap kritis terhadap berita hoaks, menghargai privasi, serta berkomunikasi dengan baik dan sopan di media sosial. Ing madya mangunkarsa, dalam proses pembelajaran online, guru dapat meningkatkan minat siswa melalui dialog interaktif, proyek kolaboratif, serta virtual, dan penggunaan platform yang menarik perhatian. Lalu yang ketiga, ada tutwuri handayani, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, menjelajahi konten-konten digital, serta menemukan minat dan bakat mereka. Sementara guru siap memberikan pendampingan dan bantuan ketika dibutuhkan. Adapun tantangannya, prinsip teladan, tantangan di zaman digital adalah ada beberapa guru
belum tentu sepenuhnya terampil dalam teknologi digital. Lalu, prinsip untuk membangkitkan kemauan, tantangannya adalah gangguan digital, perangkat atau permainan media sosial dapat mengurangi motivasi untuk belajar. Lalu yang ketiga, dorongan dari belakang. Dalam artian tantangan di zaman digital ini, orang tua dan guru sering kesulitan dalam memantau kemandirian belajar anak secara online. Terdapat kesenjangan dalam akses digital dan literasi digital. Lalu yang ketiga, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Terutama yang berasal dari prinsip Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, krisis karakter seperti perundungan, intoleransi, korupsi, dengan menekankan contoh yang jelas dari guru dan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, ada kesenjangan dalam kualitas dan akses. Melalui prinsip Mangunkarso dan Handayani, pendidikan bisa disesuaikan dengan konteks setempat dan kebutuhan anak, bukan bersifat seragam atau memaksakan. Lalu, pada kesimpulan akhir, pendidikan nasional perlu kembali pada ini pilar-pilar yang tidak hanya secara struktural tetapi juga fleksibel dalam pendekatan pedagogi. Prinsip Trisentra Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai acuan moral di tengah arus digital, asalkan guru dan sistem pendukung melakukan transformasi secara sadar dan berkelanjutan. Demikian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.